kita awali belajar kita dengan membaca Ummul Quran. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita mendapatkan keberkahan di dalam belajar. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sebelum belajar kita rapikan terlebih dahulu meja kita. Kita terus dirapikan. Ya, dirapikan semuanya. Sudah rapi semuanya. Nah, sekarang absen ya. Oke, sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Kita absen kehadiran. Yang pertama Anora. Alhamdulillah. Yang kedua Naila. Selanjutnya Nisa. Selanjutnya Sophia. Nggak hadir. Apa kabar? Ada kabar? Ada surat? Nggak ada ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Siap tepuk semangat? Ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Mantap. Oke, hari ini kita akan belajar tata cara berwudu ya. Tata cara berwudu. Sudah ada yang bisa berwudu? Sudah. Coba sebutkan. Berwudu ada berapa? Anora, coba dekat. Belum belajar, katanya sudah. Oke. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini belajar tentang tata cara berwudu. Ya, tujuannya melalui kegiatan pengawatan siswa dapat menerapkan tata cara berwudu. Jadi setelah kita belajar tata cara berwudu, ya kalian harus bisa menerapkan tata cara berwudu dengan benar. Jadi sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu. Nah, setelah kita belajar tata cara berwudu, tujuan kita yang kedua melalui kegiatan demonstrasi siswa dapat mempraktekkan tata cara berwudu dengan jadi setelah belajar kalian harus bisa ya mempraktekkan tata cara berwudu dengan tepat. Oke, selanjutnya ada yang bisa membaca? Nah, coba. Nah, ayo jangan malu. Ayo. Jangan malu untuk membaca, ayo. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya Allah SWT sudah menerima salat seorang di antara kamu saat
berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi menilik sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah jelas betapa pentingnya berwudu dalam ibadah. Oke, berikan tepuk tangan. Bagus. Berani, biar kecil apa, tetapi berani. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholat kita, ya, apabila kita tidak berwudu. Jadi supaya sholat kita diterima kita harus berwudu, ya. Nah, tata cara berwudu. Yang pertama, memulainya dengan niat. Rasulullah menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Kemudian seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkan. Jadi segala suatu perbuatan itu harus diawali dengan niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkan. Oke. Sekarang niatnya wudu. Kita baca sama-sama niatnya berwudu. Alhamdulillah sudah hafal semua, ya. Selanjutnya yang kedua, kita membaca basmalah, kemudian berkumur sebanyak 3 kali, dan membersihkan gigi hingga bersih agar tidak ada bekas makanan yang ada di gigi, ya. Jadi ketika kumur-kumur kita membersihkan gigi, ya, hingga bersih agar tidak bekas makanan kita ada di gigi, kita bersihkan. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, mencuci muka 3 kali. Tata cara berwudu selanjutnya adalah dengan mencuci muka sebanyak 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala, hingga bawah dagu dan telinga kanan hingga telinga kiri, ya. Jadi mencuci muka sebanyak 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala hingga bawah dagu sampai telinga kanan dan telinga kiri. Selanjutnya mencuci kedua belah tangan hingga siku. Jadi berikutnya siram air pada tangan sampai membasahi kedua siku. Hal ini telah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti, dan basuhlah tangan-tanganmu sampai siku. Jadi dibasuh tangan kita sampai siku, ya, dari atas, kemudian sampai siku, ya. Ini Rasulullah membasuh tangannya yang kanan sampai melewati sikunya, dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi yang tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala, ya. Ini ada gambarnya, diperhatikan. Kita mengusap sebagian kepala. Saya mengusap sebagian kepala. Selanjutnya membersihkan kedua telinga. Setelah mengusap kepala
dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga tanpa perlu mengambil air baru. Kemudian membersihkan telinga dalam tata cara wudhu, dan bacaannya ini dilakukan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, ya, memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Kemudian ibu jari mengusap kedua daun telinga. Ibu jari mengusap kedua daun telinga. Hal ini dilakukan secara bersamaan antara telinga kanan dan telinga kiri. Jadi dimasukkan, kemudian ibu jari mengusap daun telinga, mengusap dengan cara bersamaan. Oke, selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kaki ada matanya? Ada yang tidak ada matanya? Jadi membasuh sampai mata kaki. Kemudian membaca doa setelah wudhu, ya. Setelah bersuci dengan tata cara berwudhu yang benar, kamu disunahkan untuk membaca doa wudhu. Saat membaca doa wudhu ini sebaiknya menghadap kiblat. Jadi setelah berwudhu, maka kita disunahkan untuk berdoa menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Ada yang hafal? Oke, kalau belum ada, kita sama-sama baca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doanya. Selanjutnya, nah, itulah tadi pembelajaran tata cara kita berwudhu. Sudah bisa? Nah, sebentar kita lihat video tata cara berwudhu, ya. Ayo belajar tata cara berwudhu. Seperti artinya bersih dari kotoran dan najis. Wudhu adalah salah satu cara bersuci. Umat Islam wajib bersuci sebelum sholat. Wudhu merupakan dasar sholat. Sholat menjadi bid'ah jika kita tidak berwudhu. Bisakah kamu melakukan wudhu? Bagaimana cara wudhu yang baik dan benar? Semua, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tata cara berwudhu. 1. Membaca niyat atau basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li rabbil hadatil asghari fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, padu karena Allah Ta'ala. 2. Mencuci kedua telapak tangan sampai perjalanan. Basuhlah kedua telapak tangan hingga bersih dan terkena air secara sempurna. 3. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil
membersihkan gigi. Pastikan rongga mulut bersih dari sisa-sisa makanan. 4. Membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. 5. Membasuh muka 3 kali. Basuhlah mukamu saat wudhu sehingga terkena air seluruhnya. Pastikan jangan ada bagian yang tidak terkena air. 6. Membasuh kedua tangan juga sebanyak 3 kali. Basuhlah tanganmu sampai siku. Pastikan seluruhnya terkena air. 7. Mengusap rambut kepala sebanyak 3 kali. Usaplah rambut kepalamu dari depan ke belakang, lalu kembali lagi ke depan. Pastikan seluruh rambutmu terkena air. 8. Mengusap telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Usaplah kedua daun telingamu. Usaplah dari belakang ke depan. Pastikan seluruhnya terkena air. 9. Mencuci kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Cucilah kakimu sampai mata kaki sampai bersih. Pastikan terkena air secara merata. 10. Membaca doa setelah berwudu dengan menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu, tidak bersekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertobat, dan jadikanlah aku orang yang suci, serta jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Nah, itu dia teman-teman pembelajaran kita kali ini tentang belajar tata cara berwudu. Tetap dukung terus ya channel kami. Alhamdulillah, pelajaran kita ya pada hari ini tata cara berwudu. Sudah paham semuanya? Oke, mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi anak yang soleha, ya, bisa menerapkan tata cara berwudu dengan baik dan benar, ya. Kemudian tetap berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Kita akhiri belajar kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.